الله فقد فاز المتقون. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Kaum muslimin rahimani rahimakumullah, khatib mewasiatkan kepada khatib pribadi dan jamaah sekalian agar senantiasa bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Sungguh sukseslah orang-orang yang bertakwa. Pada kesempatan yang singkat ini, saya ingin membahas hal yang sangat luar biasa, yaitu hakikat sholat. Jadi, zikir nafas itu Allahu Akbar, Allahu Akbar. Letak hu masuk kemudian tenggelam menuju posisi akbar. Akbar itu sudah berada di posisi masing-masing sebagai alif, ba, dan ro. Alif berada di posisi ubun-ubun kepala, namanya nuril akbar. Cahaya akbar adalah cahaya yang besar. Dia berada di ubun-ubun kepala, posisi alif, sat Allah. Maka Allahu Akbar terdiri dari alif, Allahu alif, Allahu Akbar, Allahu ba, Allahu ra. Allahu Akbar ini berada posisi kerongkongan baitul kurs. Kemudian Allahu Akbar berada posisi perut dan Allahu Ra berada di posisi qalbi. Jadi bela diri dari akbar atau terminal stasiun, posisi letak duduknya akbar adalah merupakan letak duduknya untuk menerima datangnya hu sebagai nafas atau jiwa. Jatuhnya nafas atau jiwa kita hantar ke posisi kerongkongan baitul kurs, maka dia berposisi sebagai Allahu Akbar. Kemudian Allah ba, posisi nafas jatuh di perut, dan posisi roh, nafas atau jiwa tenggelam di dalam qalbi atau ruh Muhammad. Itulah Allahu Akbar. Hidup ini kita yang beraktivitas itu hanya ada dua dalam proses fana. Proses fana di dalam zat Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita bertakbir dan ketika kita tidur. Ketika kita bertakbir Allahu Akbar, insya Allah saat itulah takbiratul ula sangat teramat penting dan benar. Karena pada saat itu walaupun hanya 5 detik hitungannya, tetapi kita bisa khusyuk, kita bisa fana hilang dunia dan seisinya. Ketika kita isbatkan Allahu Akbar, pada saat kita bertakbir hilang dunia dan seisinya. Di mana Allah, di mana aku hambamu, di mana aku Allah, di mana aku hamba, lenyap dan fana dalam Allah. Pada saat bertakbiratul ihram Allahu Akbar, insya Allah pada saat itu hilang dunia dan seisinya. Begitupun kita tidur, insya Allah Allah menggenggam jiwa ini, maka hilang dunia dan seisinya. Proses fana yang begitu indah, maka kita tidak boleh lalai. Ketika imam masjid, imam waktu memimpin sholat melaksanakan takbiratul ula, kita jangan terlambat, karena kalau imam yang paham dalam proses mi'raj bila ini, maka saat dia mengangkat takbir, dia sudah membawa pergi berangkat perjalanan jiwa dan rohani kita menuju Allah Subhanahu wa taala di makom singgasananya. Kalau kita terlambat datang mengikuti takbiratul ula, itu sama simbolnya sama ketika kita mau berangkat terlambat diakomodir, diakses oleh kendaraan yang sudah jalan.
Akhirnya kita tidak jalan karena sudah dijalankan oleh Pak Imam, oleh pemimpin sholat. Pemimpin sholat yang paham tentang takbiratul ula, tahu tentang takbiratul ula, kisah keberangkatan Mi'raj. Maka pemimpin sholat selalu memberikan perintah untuk tidak tertinggal saf dan barisan. Kemudian mengangkat komando, as-salatu ya rahimahullah. Kita menjawab, kita sudah siap ini Pak Imam, kita ingin berangkat. Kita jawab, as-salatu la ilaha illallah. Insyaallah kita berdiri betul, kita pasang niat kita, imam pasang niatnya juga. Kemudian imam siap bertakbiratul ula, Allahu Akbar, memberangkatkan kita tenggelam ke dalam punya imam. Itulah punya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Menuju pemilikku, alif Allahu Akbar. Allah pemilik segalanya. Perjalanan Nabi isbat ini tidaklah gampang. Perjalanan isbat ini Allahu Akbar, keluar Allah masuk ini kita selalu lakukan secara natural. Kita selalu lakukan secara natural setiap hari kita melaksanakan sholat 5 waktu. Allahu Akbar selalu kita lakukan dan berjalan, dan kita tidak menyadari bahwa nafas kita ini sudah beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Hanya saja batang tubuh kita ini tidak pernah menyadari bagaimana caranya agar connect dan nyambung antara baik nafas kita dengan batang tubuh kita yang zahir ini, yang nyata ini. Kita sadar nafas ini, sadar akal, sadar otak, sadar pikiran, tahu bahwa ternyata bagaimana mengibadahi nafas ini dengan cara seperti ini. Padahal walaupun kita belum diberi kesadaran hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala, nafas ini sudah beribadah untuk menertibkan ibadahnya. Jamaah Jumat yang dirahmati Allah, sebagaimana nafas kita beribadah sesuai dengan tuntunan asma Allah, sesuai dengan tuntunan sifat Allah, sesuai dengan sifat Allah, tuntunan sahih ciptaan Allah Subhanahu wa taala Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang mulia ini, dengan ajaran Nabi, ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini. Jamaah Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya Allah ini sangat dekat dengan hamba-Nya yang bernama manusia ini. Lebih dekat dia daripada urat leher. Urat leher ini kita tahu dia tidak berada di dada, dia tidak berada di perut, tetapi dia berada di kepala. Dia dekat sekali daripada urat leher. Penuh dengan tafsiran dan kajian yang luar biasa dalam kedalaman tauhid, dalam keadaan imam yang hakiki, ma'rifatul billah, maka kepala ini mahkota tertinggi dari semua batang tubuh. Kedudukannya, makomnya, tempat tinggalnya, kepala itu ada di atas. Itulah alif. Nafas masuk akan berkolaborasi membentuk alif. Nafas kasar, nafas halus, kemudian kembali menuju ke sosok Allah Subhanahu wa taala. Sehingga apabila engkau meminta akhirat, maka pergilah ke kepalamu. Tetapi apabila engkau meminta dunia, pergilah ke hatimu. Engkau akan mendapatkan dunia di hatimu, dan engkau akan mendapatkan akhirat di bulu-bulu kepalamu. Engkau akan dikabulkan akhiratmu oleh safmu, dan engkau akan dikabulkan duniamu oleh qalbi, oleh Nur Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena Nur Muhammad yang mengadakan dunia ini, anani nuri, anani munirullah. Aku berasal dari cahaya Allah, kata Nur Muhammad. Karena cahayaku, Nur Muhammad bilang,
seluruh alam jagat maya ini tercipta karena Nur Muhammad. Maka dunia ada pada Nur Muhammad. Itulah cahaya Nur Muhammad. Anak-anak Nur Muhammad adalah insya Allah adalah Nur Muhammad. Sering berkolaborasi turun naik dari sufi ke dalam rahasia qalbi, kemudian naik kepala menuju ke saf Allah Subhanahu wa taala. Jamaah Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka kita ingat baik-baik saat perjalanan pulang ke rahmat Allah Subhanahu wa taala. Kita ingat baik-baik saat perjalanan pulang menuju sakratul maut. Setiap hamba atau sahabat kita atau keluarga terdekat kita, coba kita dekat-dekat berada di sampingnya, samping kiri atau samping kanannya. Insya Allah kita akan temukan rahasia jalan pulang itu. Awalnya dingin dari kaki, kemudian naik ke betis, kemudian naik ke kemaluan, kemudian naik ke perut. Maka awal pulang mati, awal mati bumi ini perut, tetapi masih bergerak, masih beraktivitas keluar dari mulut, masih beraktivitas putaran dada, hembusan nafas langit dan hembusan nafas bumi, masuk di hidung keluar dari mulut. Insya Allah tergantung derajat dan takwa, tauhid dan kemuliaan indahnya seorang hamba di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jamaah Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, hidup ini apa yang kita cari, sementara hidup yang kekal dan abadi selamanya itu ada di negeri akhirat. Hanya banyak sekali hamba Allah di muka bumi ini yang lupa. Jemaah yang dirahmati Allah, ada yang mati dalam keadaan sementara berbincang dengan keluarganya, ada yang mati dulu bersantai berbincang dengan persoalan dunia, ada yang mati dalam keadaan berdiri berwawancara, berinterview. Banyak sekali kematian, banyak sekali kematian, lepasnya nyawa atau raga ini ke dalam aktivitas dunia. Sebenarnya ini jadi contoh dan kita introspeksi diri buat kita sendiri, terutama diri saya pribadi, buat kita yang masih hidup. Mari kita sama-sama berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah, berikanlah kami pulang ke negeri akhirat dalam genggaman kedatangan-Mu yang indah ini, dalam genggaman kuasa-Mu dan kebesaran-Mu yang penuh rahmat dan kasih sayang ini, dalam tauhid beribadah, dalam keadaan kami sujud, dalam keadaan kami ruku, dalam kami zikir, kami menyebut nama-Mu ya Allah, dalam keadaan kami cinta, kami sayang kepada-Mu ya Allah, kami sayangi ya Allah, kami sayangi ya Allah ya Rahman Rahim. Ya Allah, izinkanlah kami mencintai-Mu, mengizinkan-Mu, mengasihi-Mu. Izinkanlah kami menyembah dan bersujud hanya kepada-Mu ya Allah. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sahih batang tubuh ini adalah Muhammad Rasulullah. Jiwa nafas ini adalah Ahmad Nur yang ada di qalbi ini. Ya Allah, sifat-Mu ya Allah, Engkau adalah Nur sifatullah. Subhanallah, subhanallah, alhamdulillah al-azim, subhanallah bihamdi, subhanallah bihamdil azim, astagfirullahalazim. Ya Allah, ya Allah, maafkanlah dari segala bahan dosa tubuh ini ya Allah, daripada sahir hina ini ya Allah. Amin amin ya rabbal alamin. Barakallahu wa lahu fil Qur'an wal hakim wa nafa'ni wa yakum bima fihi minal ayati wa zikrul hakim wa taqabbal minni wa minkum tilawatuhu innahu huwas samiul alim.
fastaghfiruhu innahu wal ghafurur rahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Sallallahu alaihi nabiyyina Muhammad ala alihi wa ashabihi wa sallam tasliman katsira. Qala Allah ta'ala ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah ta'ala wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa may yattaqillaha yukaffir anhu sayyi'atihi wa yaghfir lahu ajra. Summa a'lamu fa inna Allaha amarakum bis-salati was-salami ala Rasulillah fa qala inna Allaha wa malaikatahu yusalli ala nabi ya ayyuhallazina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Allahumma ighfir للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب. اللهم أرنا حقا حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اتباعه. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Ibadallah, innallaha ya'murukum bima adla wal ihsani wa ita'i dzikri wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi la'allakum tadhakkarun. Wa azkurullaha yazkurkum wa la zikrullahi akbar ya'lamu ma tasna'un. Amin.